pasien ini trauma banget ke dokter gigi. Sampai saya sendiri pun ragu apakah saya bisa bantu dia atau enggak. Cerita waktu saya baru pertama kali mulai praktek, saya kedatangan pasien ini, wanita usia 30 tahunan, pakaian bagus banget. Dia pun datang dengan mobil bagus juga. Jelas saya tahu dia bukan orang yang nggak mampu. Tapi begitu dia senyum, saya kaget. Ini bukan kondisi gigi, yang saya lihat pada pasien-pasien orang mampu. Dia datang dibawa sama ibunya, pasien sendiri nggak banyak bicara. Dari awal ini, saya sudah merasa ada sesuatu yang nggak benar. Lalu ibu cerita ke saya, waktu kecil pasien pernah dokter gigi, dan giginya dicabut. Tapi waktu dicabut, biusnya nggak gitu jalan, sehingga pasien teriak-teriak kesakitan. Sejak saat itu dia trauma ke dokter gigi, dan nggak lagi memperhatikan kesehatan giginya. Sampai saat ini saya masih cukup pede untuk merawat pasien ini. Yang mulai bikin saya deg-degan adalah waktu saya mulai ngobrol sama pasiennya, saya jelaskan ini kondisi mulutnya, saya jelaskan juga ini rencana saya. Pasien pasif dan nggak ngejawab saya apa-apa. Di situ saya mulai punya perasaan kalau pasien ini nggak percaya sama saya. Dan dalam hati saya mulai mikir gimana cara saya ngerawat pasien yang nggak percaya sama saya. Akhirnya saya tetap mulai perawatan. Dan dari situ semuanya mulai terasa sulit. Saya mau bius pasien, dia bilang, dok, saya nggak mau dibius, saya deg-degan. Saya mau turunin kursinya, dia bilang, dok, saya nggak mau diturunin kursinya, saya pusing. Dia juga bilang saya, dok, jangan lama-lama ya, sama saya nggak mau bolak-balik datang. Saya mikir, kalau begini gimana caranya saya kerja? Jujur, saya sempat merasa mikir, saya salah langkah ngambil kasus perawatan ini. Rasanya saya pengen putar balik waktu, dan minta pasien pulang dulu, dan datang lagi kalau dia sudah siap. Tapi saya sudah terlanjur mulai perawatan. Nggak mungkin tengah-tengah, saya minta pasiennya pulang dulu. Waktu itu saya juga dokter muda yang belum punya apa-apa. Jujur, saya ketakutan kehilangan pasien ini. Jadi di situ, saya paksa diri saya untuk berhenti mengeluh, saya coba tarik nafas dalam-dalam, terus saya coba untuk senyum, dan saya coba untuk problem solving satu-satu. Saya bujuk pasien 10 menit, saya jelaskan, biasanya saya kasih gel dulu ya biar nggak sakit, terus saya ganti obatnya, biar dia nggak jadi deg-degan. Saya juga pelan-pelan banget, biar dia nggak berasa apa-apa. Dia nggak bisa tiduran, saya bilang, nggak apa-apa, saya aja yang berdiri kerjanya. Dia nggak mau bolak-balik, saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting kamu coba dulu perawatan pertama hari ini, kalau kamu nyaman, baru balik lagi ya. Akhirnya saya berhasil untuk bersihkan gigi pasien ini. Lubang-lubangnya saya tambal, gigi infeksi saya rawat sehat dulu, terus saya berikan filler sementara sebelum pasien pulang, biar pas pulang, dia langsung bisa senyum cantik lagi. Waktu dilihat hasil perawatan hari pertama, dia senyum. Itu pertama kalinya saya lihat dia senyum hari itu. Tapi jujur, malam itu, saya harus minum 2 Panadol dulu, baru saya bisa tidur. Di pertemuan kedua, semuanya sudah mulai berubah. Bius sudah nggak dipermasalahkan lagi. Dia cuma tutup mata aja. Kursinya sudah bisa lebih turun. Sekarang pun saya sudah bisa kerja sambil saya duduk. Dia juga sudah mulai lebih ekspresif dan terbuka dengan saya. Dia bilang saya, dok, saya suka banget finish sebentar yang kemarin. Nanti hasil akhirnya bakal lebih cantik lagi kan? Saya senyum dan bilang ke pasiennya, pasti dong. Di pertemuan kedua ini, saya rencana untuk pasangin finish permanen buat pasien ini. Saya bikin finish natural mungkin, biar pasiennya senang dan merasa dia benar-benar jadi dirinya sendiri. Saya juga pastiin finishnya tahan lama dan gak lepas-lepas. Saya pengen pasien langsung puas sama finish ini dan juga bertahan lama banget. Tentu saya lakuin ini biar pasien puas sama perawatan saya. Tapi kalau saya boleh jujur curhat sedikit, saya nggak kepengen perawatan ini ada masalah, sampai saya harus bongkar lagi semuanya dari awal. Kalau sampai itu kejadian, rasanya saya bisa langsung pensiun di saat itu juga. Setelah selesai, saya ajak dia ke ruang foto untuk lihat hasilnya bareng. Jujur saya sempat deg-degan untuk kasih lihat hasilnya ke dia. Dan di momen itu, dia bilang saya, dok, saya suka dengan salah satu senyuman paling lebar yang pernah saya lihat di seluruh pasien saya. Di momen ini saya belajar, kalau kita benar-benar kerja keras dan lakukan yang terbaik buat pasien, kepercayaan pasien pun pasti pelan-pelan akan kita dapatkan. Dan juga masalah tengah jalan yang terjadi bisa kita selesaikan. Kalau kamu punya masalah gigi, tapi takut dokter gigi, itu normal kok. Yang penting cari tempat yang bisa kamu percaya, dan dokter gigi yang pas yang bisa bantu kamu. Kalau kamu butuh bantuan, kami bisa hubungi Dental 21 ya.